Mendengar fakta, sambung cerita, podcast Lentera, tempat saya. Selamat datang di podcast Lentera, spesial Hari Tani. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema, mengingat dan merefleksikan Hari Tani sebagai momen untuk kembali melihat petani antara kesenjangan dan kesejahteraan. Sebelumnya, perkenalkan, aku Muhammad Hasbi Alfitro, selaku Dirjen Aksi dan Propaganda BMKB Unip tahun 2025. Di sini saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang hebat. Mungkin sebelum melanjut lagi, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Bapak Kepala Kanwil ATR BPR Provinsi Bengkulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Imanuddin. Saya Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu. Sebelumnya saya banyak bertugas di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, dan terutama menghadapi konflik-konflik di tanah perkebunan, terutama Sumatera Utara, yang mungkin mirip lah dengan isu-isu yang di Provinsi Bengkulu ini. Mungkin itu saja perkenalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya pada Bapak Oki selaku dari akademisi, boleh Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki dari jurusan Kehutanan, akademisi bidang kehutanan. Bidang spesialisasi saya itu perhutanan sosial sebenarnya. Sosial. Jadi memang kalau berbicara sosial itu lebih banyak berhadapan dengan petani-petani, ya, terkhusus petani hutan. Sehari-hari saya mengajar jurusan kehutanan dan ilmu lingkungan. Mungkin itu perkenalan. Baik, terima kasih kepada Bapak Oki. Mungkin selanjutnya pada perwakilan dari mahasiswa, boleh. Oke, izin Bapak sekalian, kenalkan saya Azim Ramadan dari Prodi Peternakan Angkatan 2022. Di sini per hari ini saya diamanahkan sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, mungkin kita perkenalan sudah. Jadi kali ini topik pembahasan ini kita terkait Hari Tani. Di mana di Hari Tani ini kan di tanggal 24 September kemarin. Jadi kita bakal bahas seputar entah itu kesejahteraan petani ataupun permasalahan yang menghambat kesejahteraan para petani. Mungkin kita mulai dulu dari perspektif dari akademisi. Nah, jadi gini Bapak. Saya ini ada pertanyaan nih. Di momentum Hari Tani ini, dari segi akademisi itu bagaimana sih memaknai atau melihat posisi petani dalam sejarah agraria Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 hingga sekarang? Ya. Mungkin boleh Bapak ditanggapi terlebih dahulu, kan? Mas Hasbi ya. Jadi memang kalau kita membaca sejarahnya, sejarah Hari Tani itu kan diperingati tiap 24 September ya. Itu memang asal-muasalnya kan berbarengan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria UPA itu 1960. Nah, sebenarnya semangatnya adalah untuk menghilangkan ketimpangan akses petani-petani terhadap penguasaan lahan. Nah, pertanyaan besarnya kan artinya sudah sekitar 65 tahun ya, dari 1960 itu. Apakah tujuan itu berhasil atau belum, atau masih perlu upaya-upaya untuk mencapai itu? Kalau bagi saya, yang seperti yang saya sampaikan di perkenalan tadi, yang fokusnya kepada petani-petani hutan gitu ya, kalau di kehutanan itu menyebutnya, itu sebenarnya faktanya begini. Dari total populasi penduduk miskin di Indonesia itu 36,78% itu adalah petani hutan. Petani hutan itu yang tinggal, yang berusaha tani di dalam dan di sekitar hutan. Kalau di dalam itu kan sekarang sudah ada perhutanan sosial.
Nah, kenapa demikian? Bisa jadi, gitu ya, bisa jadi penyebabnya adalah timbangan akses itu. Sebelum adanya program TORA reforma agraria itu kan angkanya itu 1% kawasan hutan itu dikuasai oleh petani hutan itu dimiliki ya, atau diberikan akses. Tapi 90% lebihnya kemana? Nah, itu yang masih dikembangkan. Nah, seiring berjalan waktu ada program TORA, kemudian perhutanan sosial gitu ya. Itu mungkin angka itu bertambah. Itu bertambah dari 1%, harusnya minimal 30% kan, 12,7 juta hektar itu. Kira-kira begitu. Jadi saya kira memang masih perlu upaya bersama ya bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Oki tadi yang telah memberikan pengantar lah ibarat terkait mulai dari sejarah Hari Tani hingga kondisi petani saat ini, Bapak. Jadi tadi sudah Bapak singgung ya, permasalahan petani ini lebih utama ini kadang itu tentang ketimpangan lahan ya, Pak. Ketimpangan lahan. Nah, mungkin kita beralih dulu nih ke yang langsung ke praktiknya ibaratnya itu kan. Mungkin izin Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Bengkulu, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Di tengah refleksi Hari Tani ini, dari Kanwil ATR BPN Provinsi Bengkulu itu Pak, melihat proses persoalan akses lahan bagi petani kecil yang telah dijelaskan sedikit oleh Bapak Oki tadi, mungkin boleh Pak ditanggapi terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih. Oke, saya apresiasi undangan dari BEM Universitas Bengkulu ini karena lewat undangan tersebut kita bisa berkomunikasi dan tentunya diskusi terkait permasalahan-permasalahan di lapangan yang tentunya kita butuh masukan ya kan tentang kondisi real di lapangan, dan terutama dari mahasiswa yang masih berpikir jernih. Tentunya kita harapkan kontribusi pemikirannya ke depan, konsepnya seperti apa, kita sharing konsep gitu di antara kami yang di pemerintahan eksekutif dengan jadi yang sedang menuntut ilmu di bangku perguruan tinggi. Tentunya diskusi-diskusi itu penting karena apa? Akan melahirkan pemikiran-pemikiran dan tentunya solusi-solusi ke depan terkait isu, terutama khususnya isu-isu pertanahan. Nah, dalam konteks ini kami melihat kita ambil skop kecil dulu Provinsi Bengkulu ini dengan luas wilayah yang lebih kurang 2 juta hektar ya. 2 juta hektar itu 51%-nya itu ya 54% merupakan APL dan kawasan hutan 46%. Jadi sebenarnya hampir berimbang 46-54 ya. Nah, kami lihat dari sisi legalitasnya dulu. Ya. Jadi saat ini tuh untuk Provinsi Bengkulu luas tanah yang sudah terdaftar saat ini. Terdaftar itu dalam arti terpetakan bidang-bidang tanah, karena dari bidang tanah yang terpetakan itu ada yang terbit sertifikat, ada yang belum. Kalau yang terbit sertifikat berarti tanahnya telah bersertifikat, tapi kalau hanya terdaftar dia baru terpetakan gitu. Nah, data itu sebenarnya sangat penting. Kenapa? Dari situ kita melihat berapa jumlah persis bidang tanah yang ada di Provinsi Bengkulu itu nanti ke depan. Selama ini kan masih dalam bentuk estimasi gitu, tapi dengan ketersediaan data yang mumpuni nantinya kita bisa pastikan berapa jumlah bidang tanah yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, kalau kita melihat data tuh tanah terdaftar lebih kurang 79,1%. Dan yang belum terdaftar itu lebih kurang 29% ya, 9,9%. Nah,
dari data ini kita melihat bahwasannya memang eh, ada di dalamnya itu HGU lebih kurang 166.000 hektar ya. Sisanya itu adalah penguasaan masyarakat. Jadi dari karena wilayah kerja ATR BPN ini adalah berada di wilayah APL. Jadi kalau kita lihat satu lingkaran besar ya yang 54% itulah wilayah kerjanya ATR BPN. Sementara yang 46% itu merupakan otoritas kehutanan. Nah, itu merupakan wilayah hutan. Nah, namun demikian apa yang disampaikan Pak Oki ya tadi bahwasannya ada petani-petani yang beraktivitas di wilayah kawasan hutan. Nah, itu memang menjadi problem juga bagi kami. Kenapa? Karena memang batas kawasan hutan ini kan selalu terjadi perubahan-perubahan. Bahkan ada beberapa sertifikat yang sudah terbit di masa lalu itu masuk dalam kawasan hutan. Sebagai contoh, kita misalnya lihat di TWA ya, Taman Wisata Alam yang di pinggir pantai itu banyak sertifikat tahun 74, tahun 73 yang notabene lebih dulu dari penetapan kawasan hutan. Tapi dalam hal ini kita terus melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Kehutanan untuk akhirnya nanti kita harapkan ya memang benar-benar clear, karena saat ini juga masih terdapat ya pemukiman berkampungan yang dalam kawasan hutan. Ini sungguh ironis sebenarnya, sementara kita ATR BPN itu ingin memberikan legalitas terhadap penguasaan masyarakat sebenarnya. Tapi terbentur memang antara dua instansi ini. Dan sekarang memang sedang digagas one map polisi, artinya satu peta seluruhan, tapi ini masih dalam proses. Mudah-mudahan nanti kalau ini terwujud, hal-hal demikiannya tidak bisa ulang lagi. Memang selama ini itu kan masing-masing kita punya peta, akhirnya ada terjadi bentrok. Hutanan punya peta, ATR BPN punya peta, kemudian dinas-dinas lain juga punya peta tersendiri gitu. Jadi sehingga tidak sinkron antara beberapa pemangku kepentingan. Nah, terkait kegiatan kepemilikan lahan juga kita terus melakukan langkah-langkah untuk bisa memberikan pemerataan terhadap kepemilikan lahannya. Nah, ini tuh kita lewat kegiatan TORA, salah satunya itu sumber TORA itu adalah pelepasan dari kawasan hutan. Itu prosesnya bagaimana? Prosesnya itu melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum GTRA Kabupaten. Jadi Forum GTRA Kabupaten, gugus tugas reforma agraria, mungkin yang kemarin ada dia ikut dalam unjuk rasa ya. Bahwa GTRA itu tugasnya luas. Makanya kemarin sebenarnya kalau saya melihat keinginan membentuk tim tersendiri itu sebenarnya sih ya lebih kompleks sebenarnya, lebih lengkap sebenarnya tim yang dia cantum dalam GTRA tersebut, karena di GTRA itu sebut juga ada dari kejaksaan, kepolisian, dari TNI juga ada dalam. Karena memang pada saat pelaksanaan GTRA sendiri, ketika terjadi benturan-benturan itu tim terkait itu tidak ada di dalamnya. Apa yang terjadi, makanya kita sedang berproses terus untuk melakukan penataan batas kawasan hutan dengan BPKH planologi. Nah, tahun ini kita juga ada nanti melaksanakan redistribusi tanah terhadap pelepasan sebagian kawasan hutan. Itulah hasil pekerjaan dari tim GTRA yang di Kabupaten Kota. Ada anggapan mungkin tim GTRA tidak bekerja maksimal. Mungkin dari sisi publikasinya yang kurang maksimal dilakukan, sehingga ada persepsi seolah-olah tim GTRA tersebut tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tapi batas-batas kawasan hutan itu benar-benar yang memang secara existing memang hutan. Sehingga di luar itu, setelah nanti ada penetapan batas kawasan oleh BPKH dan planologi, akan kita lakukan legalisasi aset melalui redistribusi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks reforma agraria secara utuh,
di dalamnya itu ada legalisasi aset dan juga ada akses reformnya. Jadi bagaimana aset itu bisa punya akses ke pintu-pintu ekonomi, itu yang kita harapkan. Jadi sehingga petani itu benar-benar bisa mencapai sejahtera. Pertanyaannya memang, kita nih sekarang butuh sinkronisasi juga nanti berapa sih sebenarnya jumlah petani yang ada di Provinsi Bengkulu yang benar-benar petani gitu. Ya. Kan itu penting. Kenapa? Ini terkait nanti mungkin bagaimana pemerintah kita memikirkan ini, bagaimana ketersediaan lahan itu. Sebenarnya cadangan lahan kita cukup kalau kita eksplorasi dengan baik, masih ada beberapa titik potensi yang bisa kita kembangkan. Kita saat ini punya cadangan untuk bekas HGU yang berakhir. Kemudian ada juga transmigrasi yang belum digunakan secara maksimal, lokasi-lokasi transmigrasi. Ini tentunya kan bisa kita gunakan potensi ke depan untuk bagaimana memperdayakan petani. Nah, masalahnya kan gini ya. Apakah memang benar mau benar-benar bertani? Kita jangan sampai dapat lahan dijual kembali, miskin lagi gitu. Ini yang jadi jadi problem kita bersama. Kita tahu kita dulu pernah punya program transmigrasi ya. Tapi seberhasil apa transmigrasi? Kenapa? Dalam prakteknya, peserta transmigrasi dapat lahan dijual. Akhirnya miskin lagi. Nah, ini jadi masyarakat perlu juga diedukasi. Nah, saat ini kita sedang melakukan inventarisasi dan pendataan ulang lokasi-lokasi transmigrasi yang belum dimaksimalkan penggunaan. Salah satunya kemarin mungkin ada kunjungan dari Kementerian Transmigrasi ya. Pembelian lokasi transmigrasi di Bengkulu Selatan. Di sana itu ada cadangan sekitar 700 hektar belum dimaksimalkan. Masalahnya di mana? Di infrastruktur yang belum maksimal. Jadi orang ditempatkan di sana yang nggak tahan, air tidak ada, jalan tidak ada. Nah ini perlu kolaborasi bersama sehingga lokasi-lokasi seperti ini paling tidak bisa menampung kebutuhan misalnya akan lahan masyarakat setempat. Bayangkan 700 hektar. Paling nggak kalau 1 hektar 1 orang kan bisa menampung 700 hektar, 700 orang. Itu dari 700 hektar hanya sebagian kecil yang baru digunakan. Itu pun kehidupan mereka tidak maksimal karena itu tadi infrastruktur belum terbangun. Makanya ATR BPN tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi bersama. Adik-adik mahasiswa kami butuhkan masukannya tentunya dalam konteks kritis dan mengkritisi untuk bagaimana nih kita mikirkan generasi ke depan. Karena tentunya kan masa depan Indonesia ini milik itu ya, milik adik-adik mahasiswa. Kalau kami ini kan, Pak dosen mungkin ya, udah bagian dari masa lalu lah gitu. Kalau bicara itu selalu sejarah gitu. Kalau anak muda itu kan bicara cita-cita gitu. Ini harus apa? Kenapa? Jumlah penduduk kita meningkat. Ketersediaan lahan tuh hanya itu. Gitu. Ya, kalau dalam bahasa pasarannya, Tuhan tuh sudah berhenti menciptakan tanah. Tapi penduduk kan terus bertambah saat ini. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks perkembangan ekonomi di lapangan, yang tahan terhadap situasi ekonomi itu adalah pertanian ya, dalam arti pertanian. Kita pernah mengalami krisis tahun 98 ya, itu petani termasuk yang diuntungkan, komoditi pertanian itu meningkat harganya. Kemudian kemarin juga COVID juga, petani juga bertahan gitu. Nah makanya kita ya sekarang ini apalagi presiden kita kan gencar-gencarnya ketersediaan pangan gitu. Nah saat ini juga dari Kementerian PUPR sedang mendata kembali potensi lahan-lahan yang bisa dijadikan sawah. Nah dulu kita itu punya jaringan irigasi banyak, ternyata tidak maksimal penggunaan sehingga beralih fungsi menjadi sawah. Nah sekarang juga kita sedang memproses perlindungan terhadap sawah supaya tetap bertahan sebagai sawah. Saat ini gitu kalau kita hitung itu pengurangan luas sawah itu dari kurun waktu 2019 sampai tahun 2024 itu lebih kurang 14% berkurang. Nah ini tentunya ke depan pemerintah daerah bersama dengan ATR BPN tentunya harus menjaga ini supaya tidak beralih fungsi. Jadi nanti lahan-lahan sawah ini akan dituangkan dalam perda sehingga tidak bisa dialih fungsikan. Ini kan juga
dalam konteks makro bagaimana melindungi petani bisa bertani. Tapi kan petani tidak bisa bekerja sendiri gitu tanpa dukungan infrastruktur juga. Kembali Ya. masalahnya di situ gitu. Jadi sebenarnya potensi masih banyak untuk apa yang disampaikan oleh Oke. Pak Oki tadi tentang ketersediaan lahan. Sebenarnya potensi di Bengkulu ini masih banyak. Salah satunya itu, jadi tanah terlantar juga kita bisa gunakan. Jadi tanah terlantar itu selama ini mungkin kan opini yang berkembang itu ya sudah tidak digunakan, masyarakat ngambil. Sebenarnya ada regulasi yang mengatur tentang itu, ada prosesnya. Yang nantinya muaranya adalah redistribusi juga. Jadi salah satu sumber redistribusi itu adalah dari sumber-sumber tanah terlantar. Kemarin kita sudah tetapkan tanah terlantar untuk di kota ini seluas lebih kurang 17 hektar dari 20 hektar ya. HGB Haspam itu sudah kita tetapkan dan nantinya kemungkinan besar akan kita gunakan untuk ketersediaan perumahan di provinsi Bengkulu ini, khususnya kota ya. Nah, jadi yang penting sekarang adalah ya kalau saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Jadi jangan sampai nanti kita lakukan redistribusi ternyata yang dapat keuntungan spekulan juga. Petani tetap ditinggalkan miskin. Yang kita tidak mau gitu. Bagaimanapun kan kita berbangsa ini kan keluarga besar. Siapapun itu petani adalah bagian dari keluarga besar NKRI ini gitu yang harus dapat kesempatan hidup yang layak. Nah, kalau kita lihat potensi-potensi itu dan kita bisa kolaborasi bersama, saya yakin petani di Provinsi Bengkulu ini akan makmur, akan maju. Itu tadi, jangan lahannya dijual gitu. Nanti begitu dapat, udah sertifikat, jual, pindah lagi ke tempat lain, akhirnya miskin lagi. Kan gitu kan. Jadi memang ya masyarakat perlu kita edukasi juga dengan baik. Mungkin itu sementara dari kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Boleh minum Bengkulu. ya? Oh, boleh Pak, lanjut Pak. Mungkin kan kalau mau minum. Jadi sudah disampaikan mulai dari penanganan bahkan tantangan di lapangan terkait masalah mulai dari perizinan, HGU segala macamnya. Nah, mungkin kita beralih dulu nih. Mungkin saya mengutip dulu kan kata-kata ataupun kalimat dari Tan Malaka itu kan, bila kaum muda yang sekolah dan belajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat ataupun petani yang bekerja hanya sebagai cangkul, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada. Nah, mungkin ini pas banget nih momennya kita beralih dulu dengan salah satu narasumber kita dari mahasiswa, mungkin Pak Gubernur Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Jadi gini Pak, saya ingin sedikit tanggapalah dari Pak Gubernur Fakultas Pertanian. Di momentum Hari Tani ini, sejauh mana sih peran mahasiswa dalam memperjuangkan kesejahteraan petani? Karena di setiap isu-isu petani ini itu banyak kalah kalah kerennya dengan isu-isu yang lain, sehingga mahasiswa itu sedikit sekali yang enggan turun memperjuangkan perjuangan para petani. Mungkin sedikit dari Pak Gubernur Fakultas Pertanian boleh disampaikan. Oke, terima kasih izin Bapak-Bapak dan moderator sekalian. Jadi menanggapi tentang pertanyaan dari saudara moderator tadi, bahwasanya per hari ini kita melihat rekan-rekan mahasiswa ataupun orang-orang muda cukup enggan untuk berkecimpung ataupun berkecamuk di bidang pertanian, Bapak. Perlu Bapak ketahui bahwasanya karena per hari ini mereka masih menganggap spekulasi mereka bahwasanya per hari ini untuk menjadi seorang petani itu adalah pekerjaan yang kurang layak bagi mereka. Padahal sejatinya adalah kita sebagai orang-orang muda, orang-orang yang berpemikiran secara tinggi dan memiliki pemikiran yang matang, ke depannya kita harus membuat suatu gebrakan-gebrakan ataupun peluncuran-peluncuran yang lebih matang untuk pertanian tersendiri. Jadi mengapa disampaikan dari moderator tadi bahwasanya per hari ini rekan-rekan masih kurang minat untuk ya mengikuti sesi-sesi diskusi tentang pertanian, aksi-aksi tentang pertanian, dan isu-isu tentang pertanian itu sulit sekali muncul di permukaan karena tertutupi dengan isu-isu yang lain. Jadi menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa Fakultas Pertanian yang berkuliah di pertanian, hari ini adalah tunjangan-tunjangan untuk menjadi orang-orang yang berkecimpung di bidang pertanian itu sangatlah sedikit.
Jadi itu membuat suatu apa ya, bisa dibilang momok berbahaya lah bagi orang-orang muda per hari ini menyampaikan dan melihat apa yang terjadi di pertanian pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kembali. Baik, terima kasih kepada Gubernur Pertanian BMKB Munip. Jadi tadi sudah kita ulas mulai dari sejarah Hari Tani yang disampaikan oleh Bapak Uki selaku akademisi, dan juga yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Bengkulu, dan juga pandangan dari segi mahasiswa. Mungkin saya kembali lagi nih ke Bapak Uki. Jadi gini Pak, ini kan setiap Hari Tani ini kan pasti ada saja masalah. Padahal setiap peringatan hari lahir itu harusnya kan dirayakan dengan suatu kesenangan seperti hari ulang tahun itu kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan setiap tanggal 24 September ini selalu permasalahan-permasalahan saja yang timbul, Pak. Mungkin dari Pak Oki selaku akademisi yang mungkin juga terkadang seringkali mengamati permasalahan petani ini, Bapak. Kira-kira tantangan yang paling utama ataupun permasalahan yang paling utama sehingga hal-hal itu terus berulang terjadi permasalahan yang ada, kira-kira itu seperti apa, Pak? Ya, jadi memang agak ironis ya, kalau ulang tahun ini kan meriah. Ya, harusnya. Ini diiringi dengan kesedihan, aksi, protes. dan lain sebagainya. Tapi memang yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, persoalan ini tidak bisa selesai oleh satu sektor saja. Tadi seperti yang disampaikan itu, ternyata 46% wilayah Provinsi Bengkulu ini kan kawasan hutan. Nah, makanya perlu sinergi antar pihak itu. Ya, masalah yang selalu muncul kan sebenarnya struktur penguasaan tanah itu kan. Ya. Disebut oleh kita sudah punya program reforma agraria. Tapi memang yang kalau sertifikasi aset itu relatif mudah ya Pak ya, karena jelas. Tapi kalau redistribusi itu yang masih menjadi PR. Data BPS itu kan menyebutkan 56% rumah tangga petani di Indonesia itu hanya memiliki lahan 0,5 hektar kurang, kecil dari 0,5 hektar. Artinya petani kurang. Kalau lahannya seperti itu, bagaimana mau berbicara soal kesejahteraan, untuk hidup layak saja mungkin masih kurang, berat gitu ya. Nah itu masih banyak. Nah ada data lain misalnya yang dipertegas oleh data statistik itu, mungkin teman-teman dari pertanian sudah familiar dengan NTP ya, nilai tukar petani itu. Jadi kita itu berada di rentang 100 sampai 105, macet itu 105 nggak bisa naik lagi. Jadi nilai tukar petani itu kan rumusnya indeks harga yang diterima oleh petani dikurang indeks harga yang dibayar oleh petani dikali 100. Jadi kalau nilainya lebih dari 100 berarti itu ada keuntungan dari petani. Kalau NTP-nya itu kurang dari 100 berarti itu defisit, rugi. Kita itu cuma 100 sampai 105 3 tahun terakhir begitu. Jadi memang wajar ya, seperti yang disampaikan Mas Azim tadi, minat generasi muda itu kurang dalam konteks pertanian. Nah, itu terbukti dari data ya, hasil riset bahwa umur rata-rata petani kita itu termasuk di Bengkulu itu 45 sampai 50 tahun. Sebenarnya itu tadi ya, kolaborasi antar sektor itu menjadi penting. Misalnya dari ATR BPN memberikan akses gitu. Tapi kalau akses saja diberikan tanpa ada pembukaan akses pasar yang luas gitu ya, tetap saja petani itu mendapat margin yang paling kecil. Nah itu masih terjadi. Kalau di Bengkulu misalnya ya, saya sering keliling itu di Jang Lebong, Payang sampai ke Serumah itu soal kopi. Harga kopi sering tinggi Pak, tetapi
petani tetap saja dapat margin yang paling kecil. Jadi memang itu rantai itu hulu hilir ya petani terjebak dalam struktur rantai yang panjang itu. Nah, kemarin saya 8 hari di Enggano. Enggano itu kan terkenal dengan pisang, Ya, pisang. tapi harganya luar biasa Ya, murahnya gitu. hampir nggak berharga. Pertama persoalannya adalah rantai pasar itu. Memang semenjak COVID Ya. itu semacam dibuat sistem itu ada pasar monopsoni, ya pasar tunggal itu. Jadi mereka tidak dibukakan akses. Satu, akses pasar. Yang kedua, memang aksesibilitas, ya kapal, ya hanya ferry kan yang Kalau enggak, yang bisa. Nah itu kalau itu dibuka akses pasarnya, saya kira, atau dibuatkan pabrik misalnya tepung pisang itu sangat sangat potensial untuk membangun soal lain. Yang kedua, yang ketiga mungkin soal ini modal gitu kan ya, teknologi. Jadi saya beri contoh misalnya di hutanan ya, petani hutan itu. Jadi Pak, salah satu reforma agraria kan selain Tora kan ada perhutanan sosial yang pemberian akses pemanfaatan hutan terhadap petani-petani hutan selama 35 tahun. Bukan hak milik tapi hak pemanfaatan. Itu programnya sangat baik. Tetapi pada saat ini saya melihat itu hanya menjadi legitimasi atas keterlanjuran saja. Bukan upaya untuk membangun sistem dari hulu ke hilir itu. Sehingga jalan angkutan tadi, jalan usaha tani tidak dibangun, infrastruktur pasca panen tidak dibangun. Ya otomatis petani ya masih seperti itu saja. Itu yang banyak sekali PR-nya itu gitu ya. Belum lagi ke depan kan sampai sekarang ini kita sudah sering dengar perubahan iklim, tantangan sosial ekologis itu. Nah, itu perlu dipikirkan bersama bagaimana cara menghadapi perubahan iklim yang menjadi beban petani. Sekarang kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu, harga kopi ya di Provinsi Bengkulu, produksi kopi di Provinsi Bengkulu itu jauh menurun. Kalau dulu masih dapat itu petani itu 1 ton per hektar itu masih ada. Sekarang itu paling tinggi 700. Nah itu yang ini apa namanya, kita sedang merancang sekarang itu bersama senior dari dosen pertanian Pak Sepri, Pak Bembi itu soal bagaimana melembagakan agroekosistem. Jadi kan ada satu persoalan petani kita itu adalah ketergantungan terhadap input eksternal ya, pupuk kimia, bibit yang salah pupuk, masalah pupuk itu bibit. Ya. Sebenarnya potensinya luar biasa. Petani kita itu di lahan itu punya potensi luar biasa soal penggunaan pupuk alami. Nah, itu kita coba mendesain tata kelola bagaimana agroekosistem itu melembaga gitu, ke dalam sistem pertanian berbasis agroforestry, terutama kopi. Saya kira itu, belum lagi persoalan posisi petani yang seringkali hanya menjadi objek pembangunan saja kan. Tidak pernah itu kita dengar petani itu diajak untuk membuat rencana ya, atau mendengarkan keluhan petani dalam perencanaan. Hanya dia sebagai objek yang seringkali top down, ya. Misalnya di Enggano kemarin persoalan sawit. Ya. Itu luar biasa, saya di 8 hari di sana 2 kali melihat secara langsung aksi unjuk rasa petani. Jadi ada benturan antara adat yang menolak sawit dengan yang menerima beberapa kelompok masyarakat yang menerima sawit. Nah, itu yang saya kira penting untuk jadi PR bersama ya. Lagi-lagi persoalan pertanian itu memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak karena dia terkait dengan perdagangan, terkait dengan industri, ya, terkait dengan kehutanan juga dalam di sisi hulunya, terkait dengan APR BPN. One Map
policy itu menjadi keharusan. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Oki. Memang benar ya, kalau kita sudah berbicara tentang petani ataupun dalam konteks pertanian, ini sangat kompleks, sangat luas sekali, karena kita tidak bisa seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Oki ataupun Bapak Kepala Kanwil tadi, memang ini butuh kolaborasi dari banyak pihak ya Pak, benar sekali itu. Nah mungkin kita beralih lagi nih dengan Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Bengkulu. Jadi gini Pak, sejauh ini kan kalau saya lihat itu banyak juga kawan-kawan mengamati ketika ada aksi unjuk rasa perihal di Hari Tani, itu terutama sekali di Provinsi Bengkulu Bapak, itu tentang konflik agraria Bapak. Mungkin dari Kabupaten Kaur sampai Kabupaten Mukomuko itu perihal konflik yang terjadi ataupun yang dipermasalahkan yang dibawa mereka ini Pak, mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa itu Pak? Jadi kasih memang isu konflik agraria ini kan selalu mengemuka ketika di Hari Agraria. Itu hampir tidak hanya di Provinsi Bengkulu, ya, seluruh Indonesia lah. Kira gerakan baik itu aktivis ataupun mahasiswa menyuarakan tentang konflik-konflik agraria, terutama di areal-areal yang dikuasai oleh corporate atau perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya ini masalah hukum ataukah masalah sosial? Enggak dari itu. Mungkin kalau kita hanya melihat dari sisi masalah hukum, oke, clear. Tapi ada masalah sosial yang tidak terselesaikan. Mungkin keberadaan perkebunan di situ tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, ini yang terjadi. Mungkin perkebunan dirasa beroperasi di daerah itu, tapi tidak memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan wilayah. Sementara permintaan dan keinginan masyarakat sekitar itu, ya, kampungnya ada kebun, ada perkebunan, ya minimal jalan diperbaiki, ya kan? Lingkungan dijaga, kan itu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang lain disupport. Itulah makanya ada kebijakan plasma. Plasma itu kan kalau kita lihat sebenarnya berawal dari aturan yang diatur oleh Kementerian Pertanian. Tapi sebenarnya itu untuk menjaga keseimbangan antara korporat dengan masyarakat sekitar. Jadi perusahaan sebagai bapak angkatnya untuk bagaimana mobilisasi masyarakat sekitar sebagai petani plasma dalam pembinaannya perusahaan. Jadi sebenarnya kalau konteks plasma ini bisa berjalan maksimal, tentunya konflik-konflik, isu-isu konflik yang mengemuka itu bisa diminimalisir. Jadi memang banyak hal yang harus kita benahi bersama ya, terutama dari sisi aturan, kemudian juga dari sisi prakteknya di lapangan, banyak hal yang harus kita perbaiki supaya memang ya itu tadi, jangan kesenjangan kita ini terlalu jauh, karena bagaimanapun kita ini berbangsa kan, satunya kita Indonesia gitu. Satu, kita harus punya kesempatan. Dan apa yang disampaikan oleh tadi tentang keinginan generasi muda untuk bertani itu rendah, ya mungkin itu tadi karena belum dianggap profesi yang benar-benar menjanjikan. Betul. Jadi sehingga orang bertani itu hanya sebagai kompensasi akhir ketika gagal untuk yang lain. Jadi itu. Jadi masalah konflik agraria itu memang banyak sumber masalah. Terutama itu tadi sosial, kemudian juga mungkin ada sejarah masa lalu yang tidak terselesaikan. Misalnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang belum tuntas. Kemudian juga itu tadi masalah plasma ya, kemudian tumpang tindih kepemilikan bisa jadi. Nah, ini kan semua bermuara kepada memang dulu itu sistem pendaftaran kita belum maksimal kita lakukan. Ini sekarang kan terutama 10 tahun terakhir kita masih melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi konflik-konflik yang terjadi sehingga kepemilikan masyarakat jelas, kepemilikan korporat jelas. Karena kan bagaimanapun kita ini harus bisa hidup berdampingan secara damai kan. Perusahaan jalan, masyarakat juga jalan dengan nyaman. Jadi ya kita saling kolaborasi lah. Karena kan pada prinsipnya
eh, kita ini kan semacam Mm. orkestra yang harus saling memberikan rasa keindahan gitu. Masyarakat di sekitar perkebunan terutama harus diberikan rasa nyaman juga oleh perkebunan. Perkebunan juga yang berinvestasi, yang tentunya juga memberikan kontribusi terhadap penghasilan negara ini dari sisi pajak ya, juga harus berikan rasa nyaman. Jadi keseimbangan itu harus jaga. Nah, isu-isu itu muncul memang banyak hal lah seperti yang saya sampaikan tadi. Juga memang kalau kita melihat lebih kepada aspek sosial. Nanti makanya ketika perkebunan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, mudah-mudahan isu-isu seperti itu bisa kita redam. Mungkin itu dia. Baik, mungkin izin sedikit bertanya lagi Bapak terkait yang Bapak jelaskan tadi kan itu masih apa namanya itu kurang apa namanya itu kurang contohnya lah ibaratnya. Mungkin saya dapat dari kawan-kawan juga dari beberapa yang membersamai gerakan mahasiswa itu Bapak kalau boleh tahu nih kira-kira data ataupun yang dari ATR BPN Provinsi Bengkulu itu perusahaan-perusahaan yang bermasalah itu kira-kira bisa dijabarkan sedikit Bapak? Memang ada beberapa titik ya, tapi kita mulai dari Kaur. Kaur misalnya ada masalah DSJ. Isu yang diusung pada saat itu apa? Oh, DSJ itu beroperasi di luar daerah wilayah, masuk Bengkulu Selatan. Kalau kita lihat dari regulasinya ya, regulasi. Makanya ini kan perlu pemahaman kita bersama. Makanya kesempatan dialog seperti ini yang baik sehingga sering masalah muncul kan karena curiga. Ya. Tapi ketika kita terbuka gitu, kan selesai masalah itu. Nah, batas wilayah sebenarnya dari sisi kepemilikan itu tidak menghilangkan kepemilikan. Misalnya Kabupaten A mekar menjadi 2 kabupaten, A1 dan A2. Tapi kalau kepemilikan lahan tidak hilang. Nah, yang terjadi di Bengkulu di Kaur itu PTDSD kemarin yang berkonflik juga dengan masyarakat itu adalah masalah batas antara Kaur dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana masalah batas wilayah ini sebenarnya kan pemangku kepentingannya adalah pemerintah provinsi dalam hal ini, di mana batas antara 2 kabupaten itu digawangi oleh pemerintah provinsi. Kalau ATR BPN dan mungkin yang lainnya juga adalah pengguna batas, kita hanya pengguna batas yang sudah ditetapkan. Nah, berdasarkan Permendagri, batasnya sudah jelas, sudah dipasang tanda batas di lapangan. Namun masyarakat tidak mengakui. Artinya memang ya missnya di situ gitu. Masyarakat menganggap bukan di situ batasnya. Sementara kita kan berpegang kepada hukum positif ya. Hukum yang berlaku sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Permendagri, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan batas bersama antara selatan dengan utara. Kita hanya pengguna gitu. Ketika ditetapkan garis ini sebagai batas, ya ini batasnya gitu. Berdasarkan batas yang sudah digunakan itu, kita memastikan bahwasannya letak PT DSJ, penguasaan DSJ itu berada di Kabupaten Kaur. Gitu. Nah, itu yang kemarin sempat terjadi konflik, tapi alhamdulillah dengan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kemudian pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur turun ke lapangan memastikan di mana posisi-posisi batas itu. Ternyata benar posisi batas di lapangan masih sesuai dengan koordinat yang ada di Permendagri. Jadi itu tadi sebenarnya makanya dialog-dialog seperti itu perlu kita lakukan. Kedua juga tentang masalah plasma. Mungkin selama ini isu tentang plasma ini kan bergaung di mana-mana seolah-olah memang kalau ada perkebunan 20% harus keluar untuk masyarakat. Pada prakteknya, pada ketentuannya kan tidak seperti itu. Kalau kita lihat sejarah plasma itu sendiri kan sebenarnya ada perusahaan yang wajib mengeluarkan plasma 20%, ada yang tidak. Kapan itu mulai berlakunya plasma itu tergantung IUP yang terbit. Karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi kan legalitas suatu perusahaan berusaha di sektor perkebunan di samping IUP harus dengan HGU. Nah, dulu mungkin dengan IUP boleh beroperasi sebagai usaha perkebunan, tapi sejak
putusan MK tersebut harus dengan guna usaha. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya masalah plasma ini gawinya pertanian ini. Tapi nggak apa-apa kita jelaskan dalam forum ini. Jadi kalau kita lihat izin usaha yang sebelum 2007 ya, 2007 itu perusahaan tidak wajib menyiapkan forum fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kemudian pasca 2007 itu harus menyiapkan tapi dalam bentuk kemitraan. Nah, kemudian juga izin usaha setelah 2 November 2020, di mana IUP yang diterbitkan setelah 2020 itu wajib mengeluarkan 20%. Jadi masyarakat mungkin mendapat informasi yang tidak lengkap sehingga melihat perkebunan harus melakukan 20%. Tidak seperti itu gitu. Ada aturan-aturan, ada fase-fase waktu pada saat itu. Karena kan pada prinsipnya aturan ini tidak pernah berlaku surut. Aturan itu berlaku depan. Ketika pada saat itu belum ada regulasi tentang itu, ya tidak wajib pada dia. Jadi sebenarnya isu-isu di sekitar perkebunan ya, konflik-konflik terutama di daerah perkebunan itu berkutatnya di sekitar situ. Termasuk juga mungkin ada penguasaan areal perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan. Tapi kalau sekarang kan udah ada Satgas TKH yang menertibkan. Jadi semua areal perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan sudah diambil alih oleh Satgas TKH. Mungkin dikelola oleh Agrinas ya, Agrinas. Nah, itu jadi sekarang penertiban terus dilakukan dan perusahaan-perusahaan juga diwajibkan untuk segera mengurus perizinannya sesuai ketentuan. Itu mungkin penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin kita lanjut dulu dengan yang dari kalangan mahasiswa. Jadi kan sudah disampaikan juga dari Pak Gubernur Fakultas Pertanian KBM Unip. Tadi perihal tantangan yang mendasar itu memang dari segi mahasiswanya tentang untuk menyoroti perihal hari tani ini sangat cukup minim. Ya. Nah, kira-kira kalau dari pandangan dari Pak Gubernur Fakultas Pertanian, itu kalau dari tantangan dari eksternalnya, mungkin dari pihak yang berwajib ataupun dari perusahaan-perusahaan yang bermasalah, itu kira-kira seperti apa tantangannya? Mungkin boleh dijelaskan sedikit kan? Berkaca dengan tantangan, tentunya itu berbenturan keras dengan para petani-petani kita dan para orang-orang yang ingin menjadi bagian-bagian dari petani. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kaula muda pada hari ini sudah sangat sedikit berkeinginan untuk menjadi seorang petani. Jadi untuk tantangan-tantangan tersendiri biasanya dari petani ataupun seorang mahasiswa ataupun aktivis dan sebagainya macamnya yang berpihak kepada petani, per hari ini kita selalu dibenturkan dengan orang-orang yang tidak bersepakat ataupun tidak bersepemikiran bersama kita. Contohnya dari pihak aparat ataupun orang-orang yang berada di perusahaan dan sebagainya macamnya. Jadi perlu kita ketahui juga per hari ini betul yang disampaikan moderator dan Bapak dari Kanwil tadi, konflik-konflik yang terjadi di Bengkulu pada saat ini dari ujung Muko-Muko sampai ke ujung Kaur itu biasanya terjadi karena lahan ataupun hausa dan segala macamnya. Nah, hal itulah yang membuat jadi para rekan-rekan mahasiswa ini harusnya pandai menyoroti hal-hal seperti ini. Karena sejatinya para petani ini adalah orang-orang tua kita, adalah orang yang menjaga tatanan kehidupan kita sehingga apa yang kita makan pada hari ini, apa yang kita rasakan pada hari ini adalah hasil dan kerja keras para petani kita. Jadi sejatinya sebagai mahasiswa seharusnya alangkah baiknya kita itu menyoroti hal-hal yang bersifat urgensi ataupun yang bersifat cukup monohok terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah petani ataupun masyarakat kecil. Jadi per hari ini ya sudah kita lihat dan sudah kita perhatikan bersama, 24 September ini dianulir sebagai hari perayaan. Tapi pada dasarnya
mulai dari hari ini kita harus mengubah spekulasi pemikiran bahwasanya 24 September yang akan datang ataupun kedepannya itu sebagai peringatan bahwasanya per hari ini para masyarakat ataupun petani kita belum menyentuh kata sejahtera, belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang petani dan belum eh, mencukupi kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya kebutuhan di luar pokok, mereka untuk kebutuhan pokok saja belum bisa tercukupi. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih pada Pak Gubernur Fakultas Pertanian KBM Unip. Nah, jadi tadi ada beberapa tantangan yang mulai dari eksternal itu dari memang menyatakan kondisi petani itu memang belum atas sejahtera. Reforma agraria sejati itu masih jauh dari harapan. Ya. Mungkin sedikit bertanya lagi ini Bapak Oki kan, aku dari akademisi. Jadi setelah mendengar dari penjelasan mahasiswa dari Pak, itu kan keterlibatan generasi muda tentang isu tani ini kan cukup minim. Jadi kira-kira kalau tanggapan sendiri dari Bapak kan selaku akademisi yang mengisi ruang-ruang kelas mahasiswa itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang kalau yang paling banyak diminati itu kan hukum gitu ya, politik, Ya. ekonomi itu termasuk. Yang paling tinggi itu biasanya hukum. Kalau ada kasus itu cepat sekali Sorot. Tapi pertanian itu termasuk hutanan, ternakan, dan pertanian secara luas itu menjadi isu nomor 2. Kalau pemain bola itu cadangan lah, kira-kira gitu. Ya, ya. Nunggu pemain intinya cedera dulu, Cedera baru dulu. itu masuk. Nah, memang selama ini begitu. Gitu ya. Nah, padahal pertanian itu menjadi penting gitu. Kita itu negara agraris kan. Harusnya memang ini menjadi isu utama. Di kementerian juga begitu. Kementerian yang paling ditunggu-tunggu kan bukan kementerian pertanian, kehutanan atau lain sebagainya itu kementerian yang tidak terlalu diperbutkan. Ya, betul. Tapi yang paling diperbutkan itu politik, keamanan dan lain sebagainya. Nah, padahal ya tanpa petani gitu ya kita tidak bisa apa-apa juga tanpa kedaulatan pangan, ya, mandirian pangan, ya negara merdeka itu hanya simbol saja, bukan sejatinya negara merdeka itu adalah yang daulat pangan, daulat kemandirian pangan. Nah, jadi saya melihat begini, ini mungkin apa ya refleksi saya sebagai seorang dosen. Jadi ilmu pengetahuan itu itu tidak berarti apa-apa kalau tidak bisa memberikan sumbangsih terhadap kemaslahatan masyarakat. Ada orang ngomong misalnya ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai. Kalau bagi saya, refleksi saya, ilmu pengetahuan itu sesungguhnya tidak boleh bebas nilai. Dia harus berpihak. Berpihaknya kepada petani, pada masyarakat. Nah, mahasiswa juga begitu. Saya sering berbicara di ruang-ruang kelas itu. Anda punya pengetahuan, gitu kan, punya ilmu, maka gunakan ilmu itu untuk keberpihakan ya, pada masyarakat. Jadi saya ingin dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kesejahteraan petani itu bukan hadiah sebenarnya, tapi itu hak mereka. Ya, jadi memang butuh kerja-kerja yang akurat tadi ya, kerja-kerja yang tepat sasaran, kerjasama antar berbagai sektor itu untuk mewujudkan itu semua, termasuk mahasiswa, pemerintahan gitu ya, termasuk akademisi, dosen, peneliti dan lain sebagainya. Memang untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap pertanian itu, ya salah satunya modernisasi pertanian. Ya. Jadi kalau Anda membaca artikel gitu ya, kalau melihat YouTube lah, misalnya sekarang, atau TikTok lah gitu ya, familiar itu. Di Australia itu orang profesi petani itu menjadi profesi nomor 1. Jadi profesi nomor 1.
Beda dengan kita. Iya. Di kita profesi nomor satu itu kalau lulus PNS. Betul. Padahal yang paling menjanjikan itu sebenarnya petani, pedagang, masuk nelayan. Ya, kalau seperti saya seorang dosen seperti Pak Kanwil ini, itu apa? Pendapatan sudah bisa diukur. Gitu. Ada ketetapannya ya Pak ya, soal gaji, pendapatan dan lain sebagainya. Kalau Anda mahasiswa ini ingin menjadi orang yang punya banyak uang lah, gitu. Ya, harusnya mau menjadi petani, mau menjadi pedagang nelayan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya yang menjadi penting kita sama-sama untuk membangun ini. Nah, saya sering ngomongnya begini, negara Australia itu tidak pernah misalnya mendeklarasikan dirinya sebagai negara agraris. Yang mendeklarasikan diri negara agraris kan Indonesia ya. Yeah. Tapi coba lihat datanya itu, luas lahan pertanian di Australia dengan dibandingkan di Indonesia itu jauh lebih luas negara-negara maju. Wajar kalau mereka punya sapi, ternakan yang berkualitas, pertanian yang berkualitas, belum lagi teknologinya. Karena kita ini memang tadi ya, saya walaupun orang hutanan ini saya autokritik juga nih. Wilayah hutan itu agak sulit disentuh gitu. Agak sulit disentuh. Jadi dari 100% wilayah daratan itu 65%-nya itu kawasan hutan di Indonesia. Makanya saya sering bergurau dengan mahasiswa itu. NKRI itu sebenarnya bukan negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi negara kehutanan Republik Indonesia. Jadi kita mendeklarasikan diri sebagai negara agraris, tapi wilayah pertanian kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan negara luar. Persen itu bersumber dari scientific riset. Nah, ini PR kami juga nih sebagai akademisi, bagaimana hasil riset ini tidak hanya menjadi tumpukan kertas di perpustakaan, tidak hanya menjadi jurnal yang bereputasi, tetapi bisa memberi sumbangsi terhadap regulasi, kebijakan, dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya desain tech berdampak itu memang betul berdampak. Analisa penelitian lapangan itu kan statistik mereka. Kemudian data statistik itu nanti bisa kita gunakan untuk mengambil kebijakan ke depannya tentang pertanahan di Bengkulu ini. Kita nggak ingin kita jadi penonton di negeri sendiri, nggak? Kan gitu, yang pasti. Walaupun kita instansi vertikal, tapi kan bagaimanapun kita memikirkan kesejahteraan daerah. Bagaimana kita meningkatkan PAD lewat produk-produk pekerjaan kita, bagaimana petani bisa makmur lewat produk-produk kita. Ini yang kita lakukan. Jadi memang reforma agraria ini kerja besar kita. Tidak ada satu negara yang berhasil langsung jadi. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dunia itu, ada sama sekali yang gagal terus ya. Memang kalau ini berhasil ya, ya insya Allah kehidupan kita akan makmur. Karena kalau kita lihat dari beberapa periode kepemimpinan pemimpin bangsa kita, semua punya konsep tentang reforma agraria ini luar biasa. Termasuk dari zamannya Pak Karno, Pak Soeharto, kemudian masuk ke zaman berikutnya Pak SBY kemarin, Pak Jokowi, semua mengusung konsep reforma ini. Tapi mungkin di sana sini masih ada yang perlu kita polis, ya itu pasti. Kenapa? Semuanya berkembang sesuai dengan kondisi. Saat ini juga Presiden Prabowo tengah menggaungkan ketersediaan lahan pangan. Kenapa? Memang itu bagian dari ketahanan nasional kita. Mungkin beliau lebih berpikir dari sisi keamanan negaranya. Bagaimana kalau terjadi perperangan, kita tidak punya lahan tidak punya cadangan pangan yang cukup, kita akan selesai dengan masalah. Jadi saya kira diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. Kami butuh pintu kantor kami terbuka. Ayo kita diskusi, kita ngobrol apa sih yang terjadi di lapangan. Karena kan kami juga punya keterbatasan jangkauan di lapangan. Ini adik-adik lebih. Jadi jangan hanya euforia ketika 24 September unjuk rasa. Tidak itu.
bukan alergi terhadap unjuk rasa, tidak. Tapi substansi yang dibutuhkannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya euforia sesaat. Jangan berhenti di 24 September. Ayo kita diskusi terus. Banyak forum-forum. Saya secara pribadi ketemu di mana, ayo kita diskusi. Ayo kita diskusi. Kalau tidak ada saya punya kabit-kabit semua dipanggil, ada kabit sengketa, ada apa gitu. Ayo datang kita diskusi. Kita berteman, kita bersahabat. Ketemu di mana, tandai wajah saya say hello, nggak ada masalah. Saya juga dulu pernah mahasiswa soalnya. Ya. Jadi, ayo, masa depan bangsa ini milik kalian. Kami hanyalah pendorong bagaimana ke depan kehidupannya jauh lebih bagus. Kita melakukan. Tapi itu tadi, reforma agraria itu kerja besar kita yang harus saling mendukung. Makanya kita tidak berhenti di euforia unjuk rasa. Unjuk rasa oke, nggak ada masalah. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Landingnya akan kemana kita? Jangan cukup kita. Jadi kalau dalam perkawinan tidak cukup hanya pesta pernikahan. Tapi bagaimana kita ngisi rumah tangga itu jauh lebih penting. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Bengkulu. Semua ilmu yang kita miliki tidak ada keberpihakan terhadap kemaslahatan petani. Terima kasih kepada Bapak Oki. Mungkin dari Bapak Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Bengkulu, boleh Bapak? Baik, terima kasih. Kita ini adalah orkes. Dan ini orkes yang saling mengisi untuk menciptakan keindahan. Mahasiswa menambah gederang, mungkin dari dosen meniup seruling, yang akhirnya menciptakan musik yang indah. Mandoi ataupun mengatur jalannya podcast pada hari ini, saya pamit undur diri. Terima kasih.